Hai guys, kembali lagi dengan aku Elizabeth. Di episode kali ini sedikit berbeda dari yang lainnya. Dan ini lebih serem daripada gue makan cabai 100 atau 200. Karena di sini aku akan ceritain sedikit paranormal experience aku, dan banyak dari kalian yang minta aku menceritakan paranormal experience aku. Di sini aku akan memberanikan diri untuk menceritakan kepada kalian. Oke, yang pertama, kita semua itu aslinya dari Jakarta. Gue lahir di Jakarta. Pas waktu kerusuhan 98, Mama ngajak kita semuanya pulang ke Kalimantan. Nah, waktu di Kalimantan, kita tinggal di rumah papa aku, di rumah nenek. Pas udah di rumah nenek, emang gak ada terjadi apa-apa, santai aja. And then, si Mama cari rumah di dekat kota Singkawang. Kita pindah nih, sekeluarga kita pindah ke rumah Singkawang. Dan cari rumahnya emang rada kecil, gak terlalu gede, tapi cukup buat kita. Ini adalah kisah pertama kali waktu gue umur 9 tahun. 8 atau 9 tahun, gue lupa. Dan di rumah pertama yang kita pernah tempatin di Kalimantan, di situ sedikit aneh. Pas gue masuk nih ya, auranya tuh udah aneh banget, dan perasaan tuh nggak kayak berteman gitu, tau nggak? Kayak aneh, kayak berat banget di pundak kayak gitu. Waktu malam itu kita waktu mau ujian, belajar tuh kan, belajar. Nah, pas jam 8 itu dikasih waktu nonton selama sejam sama si Mama, selalu. Dan disiplinnya itu selalu kayak gitu. Kita nonton sampai jam 9. Kalau udah jam 9, si Mama bilang, matiin TV-nya, waktunya tidur. Semua masuk ke kamar. Ellen, Siska masuk ke kamar. Dan gue ke bagian terakhir. Pas gue matiin TV-nya, kalian tahu kan kalau layar TV kan kalau gelap, kalau udah dimatiin kan gelap. Terus itu ada kayak apa sih, pancaran dari belakangnya gitu loh, kayak kaca gitu kan. Pas gue matiin, kalian tau gak ada apa? Sumpah, gue baru ngeliat pocong. Itu ada pocong berdiri. Kayaknya itu cuman di film-film setan kayak gitu guys. Sumpah itu bener. Dia kayak gini, mukanya pucat. Oh my god. Pas gue noleh ke belakang, itu gak ada. Pas gue liat TV lagi, itu ada. Dia masih di tempat asal itu, tau gak? Pas gue noleh lagi, dia gak ada. Langsung gue ke kamar dengan muka yang pucat, sampai Mama bilang nanya, kamu kenapa? Kayak gitu. Sampai gue nggak bisa mikir gitu, tau nggak? Sampai si Siska sama si Ellen tuh ngeliatin gue, lo kenapa? Katanya gitu. Lo kenapa? Katanya gitu kan. Sampai katanya Mama bilang, baca atas nama Bapa dan Putra Roh Kudus. Sampai kita harus doa. Terus itu gue ditidur sama si Mama. Dan keesokan harinya si Mama nanya, gue ngomong ke Mama, itu ada pocong. Mama gue tuh kayak ada sedikit, ya dia bisa ngelihat kayak gitu, dia bisa ngerasain dan bisa ngelihat, dan dia nggak heran kalau ada kayak gitu. Oke, ini masih di rumah yang sama. Pas udah berapa hari yang aku lihat pocong, kan tidur. Ini posisinya si Siska, Ellen, dan aku. Dan di atasnya ini ada jendela lumayan gede guys. Pas tidur, tiba-tiba itu nggak tahu tuh ngerasa mimpi atau nyata, tapi masih merem gitu loh. Tapi tahu itu dari luar jendela, tangan gede ini ya, dia kayak ngambil atau ngecekek aku sampai aku nggak bisa ngomong, nggak bisa bersuara, sampai akhirnya berusaha gitu loh, berusaha teriak tapi nggak keluar. Dan akhirnya keluar dengan kencangnya, dan si Mama datang dong. Kenapa lagi? Kenapa kamu? Gitu. Sampai aku juga bingung, kenapa kayak gini, Mah? Ya tangan gede kayak mau cekek aku, kayak mau ngambil aku, katanya gitu. Sampai kayak bilang, kayak jangan ninggalin rumah ini, kayak gitu loh. Sampai ya udah kamu tidur lagi aja, tidur, katanya gitu. Dan kita berapa hari kemudian kita sibuk, si Mama sibuk cari rumah baru buat kita tempatin lagi. Dan tiap malam selalu Mama nemenin aku tidur sampai berdoa segala macam. Dan akhirnya kita temuin satu rumah dengan sewa yang sangat murah. Anehnya dengan 2 tingkat dengan harga yang murah banget. Tapi emang sedikit kuno dan sedikit, kalau menurut aku emang angker juga sih. Dia gede tapi gak terawat gitu guys. Nah, akhirnya kita pindah, kita bebersih rumahnya, kita pindah. Singkat cerita, kita kan udah pindah di rumah baru ini selama 2 atau 3 bulan terakhir. Dan aku merasakan rumah ini penuh dengan kedamaian, keharmonisan. Dan akhirnya keharmonisan itu tidak berlangsung dengan lama guys. Kalian tahu kan kondisi rumah itu
emang udah kuno, keramiknya emang udah mau keropos, udah kayak mau jeblos gitu. Dan Ko Riki nggak sengaja suatu hari dia jalan dan keramik itu ada salah satu keramik dia injek gitu jeblos. Kalian tau nggak di dalam itu ada apa? Itu ada tengkorak dengan kepalanya doang loh guys. Gila, itu serem banget. Dan Ko Riki histeris, dia langsung manggil mama dengan suara yang kenceng, dia teriak, dan kita semua langsung berkumpul. Oh my god, itu aku lihat dengan mata kepala aku, itu tengkorak yang udah tengkorak banget tuh nggak? Oh my god, itu kayaknya udah lama banget. Dan mama dengan menghela nafas, apa yang harus aku lakukan, apa yang harus mama lakukan. Dan si mama kayak ngomong gitu, oke, kita nggak akan ganggu kamu dan kamu juga jangan ganggu kita akan perbaiki ini. Dan si mama suruh Ko Riki beli semen, dan beli semen kita bikin, terus kita perbaiki. Dan di situ mulai ketakutan aku, kecemasan aku, mimpi buruk, semuanya mulai. Nah kata mama, ini udah nggak aman lagi buat kamu, katanya gitu. Kenapa sih harus kayak gini terus, katanya si mama. Sampai si mama tuh sampai nangis gitu loh guys di kamar. Kenapa sih kamu harus kayak gini, katanya gitu. Mama juga bingung, katanya gitu. Dan karena kehebohan aku, kecemasan aku dan segala macam, tetangga-tetangga baru ngomong dong ke mama, ternyata rumah itu bekas kuburan. Makanya banyak tengkorak-tengkorak gitu. Singkat cerita, udah berapa lama nih, udah sebulanan aku nggak merasa kecemasan, mimpi buruk itu udah nggak ada. Dan aku merasa kalau ditinggal sendiri dari rumah itu berani gitu loh. Dan mama waktu minggu kita libur sekolah, si mama itu main di tetangga sama si Siska sama si Ellen, dan aku sendiri di rumah. Aku itu seneng banget, namanya kalau mama pulang dari rumah temen ini pas rumahnya tuh bersih, cucian udah dicuci, dan mama muji, aku tuh seneng banget. Nah itu yang aku lakuin, aku cuci piring segala macem, aku bersih-bersih. Pas aku cuci piring, karena itu cuciannya kan banyak banget, mama habis masak, aku taruh di bawah. Gimana ceritanya, di kayak di belakang halaman itu gede banget, luas banget, kayak itu bisa main sepak bola bisa, badminton bisa. Dan itu kayak udah kayak banyak apa sih, tumbuh-tumbuhan gak jelas gitu loh guys. Nah aku di situ jongkok, aku cuci. Kenapa pas perasaan gak enak banget gitu ya, pas aku kan jongkok nih ya, aku noleh kayak gini, itu demi Tuhan, oh my god, kalau gue bisa ngelukis, gue bakal ngelukis buat kalian. Itu engko mungkin umur 30-an, dia dengan rapinya loh guys, dia pakai kemeja, pakai dasi, mukanya pucat, dan bentuk wajahnya tuh kotak gitu loh. Dia ngelihat aku dari bawah kayak gini, aku ngelihat kayak gini, terus tangan gue udah gemetaran, gue pegang piring kan, gue gemetaran, terus gue nggak noleh lagi ke belakang, gue langsung kabur ke mama. Terus gue bilang ke mama pas di rumah teman, gue bilang udah nggak bisa, Bet nggak bisa kayak gini lagi, Bet takut banget, sampai gemeteran gitu, sampai tetangga tuh kayak gue kerasukan gitu tau nggak, sampai gue pucat udah nggak jelas, lari juga nggak pakai sendal. Katanya mama, oke, lu tenang aja, katanya, Abet tenang. Nah waktu itu gue tuh umur 10 tahun guys, bayangin dengan umur kecil itu gue udah ngerasain hal-hal yang tidak lazim gitu loh, trauma-trauma yang tidur aja tidak tenang, takut mimpi buruk segala macem. Karena aku sering ngalami hal-hal yang tidak lazim, si mama ngajak kita nginap ke rumah Popo, ke rumah nenek aku. Nah waktu itu aku senang banget, soalnya kan ada ii aku yang gokil gitu, kita nginap di sana. Dan jam 12 malam, gua sama si Ii tuh suka banget nonton yang termehek-mehek. Kalian pernah nonton gak sih yang waktu dulu banget termehek-mehek yang kita ketipu gitu loh? Dan itu jam 11 atau jam 12 loh kita nonton di ruang TV, aku sama Ii doang. Si mama segala macam udah di kamar, udah mau tidur. Nah kita nonton. Pas waktu iklan, gue sama si Ii lagi megang HP tuh. Kalau kondisi Kalimantan, kalau udah jam 7 malam itu udah sepi, apalagi jam 9 udah pada tidur kali ya. Dan
kondisi waktu kita nonton termehek-mehek itu jam 11 atau jam 12, jam 11 deh kalau nggak salah, iya jam 11 malam. Dan waktu iklan, gue lagi megang HP, si I lagi megang HP. Tiba-tiba tuh ada suara kaki, kirain kita tuh dari suara TV, jalan tok 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 tok, tolong tolong, tuh suaranya udah rada jauh ya. Terus tuh kita kayak kirainnya di TV gitu loh, kita masih pegang HP. Semakin dekat hentakan kakinya, tok tok tok, tolong tolong. Terus itu gue ngeliat sama si Is, kita saling bertatapan gitu. Terus makin mendekat, tok tok tok, tolong tolong. Gue langsung kabur sama si I, langsung masuk ke kamar, karena ini kan kamar si I, terus kamar yang kita tempatin pada jauh. Gue pas mau jalan ke sini, gue udah ketakutan dulu, gue langsung masuk ke kamar II, kita langsung ketidur, langsung masuk ke kamar II, udah ketakutan gitu, lupa matiin TV, lupa matiin lampu, udah nggak berani keluar gitu guys, sampai si II nganterin ke kamar, ke kamar mama. Katanya mama bilang, makanya anak gadis tuh cepetan tidur, jangan malam-malam, katanya gitu, sampai dimarahin, sampai kita beraniin diri mau keluar gitu, matiin lampu. Dan keesokan harinya ternyata itu tuh suara cowok, tau nggak? Tolong-tolong itu suara cowok. Dan aneh banget sih, nggak mungkin banget gitu loh orang iseng jam 12 malam cuman pengen nakut-nakutin kita loh. Dan mereka juga nggak akan tahu karena kita belum tidur gitu loh, ya kan? Ternyata itu pernah ada bus kayak nganter ikan, yang bukan bus ya, truk gitu yang nganter ikan dari pelabuhan gitu, mereka nganter ikan. Dan waktu itu kondisi itu ada band dan lagi rame, di sini ada lagi pada duduk, truknya itu kayak jatuh gitu loh, dan di situ pada meninggal di depan si rumah Popo. Tapi itu nggak tahu sih, itu nggak jelas itu orang lain, orang yang iseng atau beneran. Tapi menurut aku itu beneran banget, itu serem banget sih guys. Beberapa tahun kemudian gue pindah ke Bandung. Terus itu gue ketemu William, gue menikah dan hamil. Dan waktu beberapa tahun yang lalu, bukannya gue gak ngerasain hal-hal kayak paranormal experience gitu, kayaknya udah terbiasa. Jadi kayak suara-suara atau teriak-teriakan, terus itu bayangan yang kayak ngelewat, itu udah terbiasa aja gitu loh guys. Udah gak kayak dulu yang bener-bener jelas muka, bentuk, segala macem. Dan itu masih bisa diterima sama gue. Nah, pas gue hamil, gue masih suka nonton film-film horor segala macem. Pas waktu si Glenn lahir nih, pas waktu umur 2 bulanan, katanya kalau yang baby-baby gitu suka ada yang jagain, bukan gak sih? Nah, waktu itu di kamar ini, kita bertiga, ada gue, Ellen, sama si Glenn, lagi main-main, tiba-tiba si Ellennya pengen mandi, jam 6. Terus si Glennnya gue baringin di sini, di kasur ini. Terus gue ke dapur buat cuci piring. Terus gue di dapur nih, pas gue lagi cuci piring, tiba-tiba gue merasa di belakang gue tuh ada yang aneh gitu. Ada sesuatu yang hal itu terjadi lagi dengan jelas. Pas gue noleh sedikit, itu bayangan hitam guys, bayangan hitam. Dan dia tuh menjelma sebagai sesosok Ellen gitu loh, dengan potongan rambutnya gue tahu gitu loh, kayak gini, segini. Dia jalannya dengan pelan. Pas gue lihat kayak gini, perasaan itu bukan Ellen kan lagi mandi. Gue dengar suara air di kamar mandi gitu loh. Dan bayangannya tuh hilang guys. Pas waktu bayangannya hilang, yang gue pikirin tuh cuma Glenn. Gue langsung cepet-cepet ke kamar, gue langsung lihat Glenn. Gue langsung tenang pas gue liat Glenn, terus gue gendong, terus gue bilang dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terus gue panggilin si Alan. Setelah si Alan udah selesai mandi, pas dia udah pakai baju, gue jelasin, gue kasih tahu kita bertiga kumpul di kamar ini. Terus kita setelin lagu-lagu rohani gitu, kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, segala macam. Itu nyata banget loh, serem banget. Dan waktu si William pulang, gue ceritain ke si Willy. Nah, si Willy bilang, gak mungkin banget, gak mungkin, katanya gitu. Perasaan mami aja, katanya, perasaan. Dan dia gak percaya gitu guys. Oke guys, itu adalah pengalaman paranormal experience aku yang pernah terjadi dalam hidup aku. Itu yang terakhir,
pas Glenn umur 2 bulan ya. Sekarang Glennnya udah 2 tahun lebih. Selama 2 tahunan gue udah gak ngerasain hal-hal yang kayak gitu lagi. Mudah-mudahan kedepannya dan seterusnya gue gak ngerasain hal-hal yang kayak gitu lagi ya, karena itu sangat menakutkan banget gitu. Dan gue gak mau lagi itu terjadi dalam hidup gue lagi. Oh my god. Dan gue lega banget sih bisa share ke kalian, bisa ceritain apa yang gue alamin selama ini. Dan di sini gue tidak bermaksud buat menakut-nakutin kalian. Dan di sini cuma intinya buat sharing aja ke kalian. Oke guys, sekian dari video ini. Terima kasih udah nonton. Bye bye.